Rekaman CCTV satu ini viral, sahabat. Tampak suasana sholat berjamaah di masjid yang sangat khusyuk. Ya paling tidak untuk sebagian besar jemaah. Tapi tidak bagi bocah di sebelah kiri layar ini. Lihat tuh kakinya, mulai naik pas sujud pertama. Dan terjadilah aksi freestyle salto di sujud kedua. Bukan hanya mendarat tidak sempurna, tapi kaki si bocah mengenai kepala bapak-bapak yang sholat di sebelahnya. Aduh boy, apa pula sih kau ini? Sujud pakai salto segala. Nih, biar jadi perhatian orang tua nih. Kalau anaknya mau sholat berjamaah di masjid, baiknya jangan bikin kegaduhan. Lebih baik lagi kalau orang tuanya ikut dampingin, supaya sholat lebih tertib dan nggak ganggu jemaah lain. Ya nggak? Ya nggak? Halo, selamat pagi Tasya. Selamat pagi Oscar, selamat pagi juga di sahabat RTV yang ada di rumah ya. Iya. Tentunya kita ketemu lagi di Lensa Indonesia Pagi. Iya, tentunya kami sudah menyiapkan sejumlah informasi dan tadi sudah dibuka dengan berita yang cukup lucu, tapi ini mungkin memang meresahkan juga ya, karena banyak tingkah pola anak-anak yang suka bikin gaduh di dalam masjid ketika melakukan sholat begitu ya. Betul, harusnya sebelum masuk masjid orang tuanya harus briefing dulu kali ya. Apa yang harus dilakukan dan juga jangan dilakukan. Tidak didampingi ya. Betul sekali. Ya, langsung saja kita buka Lensa Indonesia Pagi bersama saya Oscar Haris. Dan juga saya, Tasya Syarif. Ya, sahabat RTV, informasi pertama kita awali dari Lensa Ramadan. Kami akan mengajak kamu ke negeri ginseng Korea Selatan untuk melihat keseruan suasana bulan puasa yang ada di sana nih. Iya, kali ini bersama vlogger Tri Putri Handayani yang akan memperlihatkan indahnya perpaduan kota masa lalu dengan kehidupan modern. Kota apa kira-kira? Kita simak liputannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RTV. Bersama saya Tri Putri Handayani, saya akan mengajak teman-teman semua untuk ngabuburit nih bareng aku di Korea Selatan. Dan kali ini saya tidak akan mengajak teman-teman ke kota Seoul. Instead, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk ke kota Jeonju. Nah, penasaran gimana sih kota Jeonju itu dan penasaran gimana ngabuburit ala aku di Korea Selatan? Kalau gitu yuk simak ngabuburit bersamaku di RTV. Jeonju merupakan salah satu kota yang terletak di Korea Selatan. Kota ini terkenal dengan kekayaan warisan budayanya dan merupakan paduan harmonis antara masa lalu dan kehidupan modern. Jeonju juga dikenal sebagai tempat kelahiran dinasti Joseon yang memerintah Korea dari abad ke-14 hingga awal abad ke-20. Sahabat RTV, sekarang saya berada di kawasan Jeonju Hanok Village. Jeonju Hanok Village ini sendiri merupakan salah satu kawasan atau destinasi wisata yang sangat populer di Korea Selatan. Jadi nanti mungkin kalau teman-teman berkunjung ke sini, ke Korea Selatan, jangan lupa main ke kota Jeonju. Di mana kawasan Jeonju Hanok Village ini pun gratis, jadi tidak ada entrance fee atau biaya masuk untuk ke daerah Jeonju Hanok Village ini. Dan kawasan Jeonju Hanok Village ini pun sering ramai didatangi oleh wisatawan mancanegara maupun juga lokal tentunya. Jadi tetap ngabuburit bareng aku sampai akhir ya. Jeonju Hanok Village adalah pusat sejarah dan budaya yang mencerminkan arsitektur tradisional Korea. Dengan desain tradisional yang khas, pengunjung dapat merasakan atmosfer autentik dari sejarah Korea. Pada tahun 2010, Jeonju Hanok Village diakui sebagai City of Gastronomy oleh UNESCO karena kekayaan kuliner tradisionalnya. Selain itu, Jeonju Hanok Village juga terkenal sebagai tempat yang ideal untuk berjalan-jalan menggunakan hanbok, yakni pakaian tradisional khas Korea.
Sahabat RTV, sepertinya saya tertarik nih untuk mencoba hanbok sambil ngabuburit di jelajah Ramadan kali ini. Jadi ikut aku ya untuk memakai hanbok sambil ngabuburit. Penyewaan hanbok ini sendiri juga cukup bervariasi, mulai dari 15.000 won per jamnya sampai 30.000 won, tergantung dari jenis atau model hanbok yang dikenakan. Nah, untuk para wanita, kalian juga bisa banget nih untuk minta dihiasi di bagian rambut kalian ataupun hijab bagi muslimah. Dan tidak ada biaya tambahan. Kamsahamnida, wah cantik bukan yuk? Oh, kamsahamnida yuk kocok. Oke, jadi ayo kita ngabuburit bareng aku dengan hanbok kali ini. Wah guys, di sini tuh banyak banget restoran, kafe-kafe lucu, dan juga ada kedai ice cream gitu loh. Jadi it's kinda like tempting to me personally, apalagi di bulan puasa ini. Tapi tenang, kita masih punya 1 jam lagi sebelum berbuka puasa. Wah, nggak kerasa udah hampir sejam nih saya menyewa hanbok ini. Jadi saatnya saya harus berganti ke pakaian saya semula. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berganti pakaian ke pakaian saya yang semula. Dan sekarang waktunya untuk berbuka puasa. Yeay! Dan kita akan menuju ke tempat saya atau ke restoran tempat saya akan berbuka puasa. Jadi bagi teman-teman yang penasaran nih, saya bakal berbuka puasa dengan apa, dengan menu apa, makanan seperti apa, yuk simak sampai habis ngabuburit di Jelajah Ramadan RTV. Kali ini pilihan saya untuk berbuka puasa jatuh kepada restoran Uzbekistan yang ada di kota Jeonju, Korea Selatan. Restoran ini sendiri tentunya 100% halal dan muslim friendly. Hidangan yang saya pesan kali ini adalah pilaf dan juga obinon. Pilaf sendiri merupakan hidangan nasi yang menggunakan beras khusus yang disebut devzira. Di sini saya juga memesan obinan yang merupakan roti tradisional Uzbekistan, yang mana roti ini umumnya dipanggang dalam oven tanah liat atau tandor. Sahabat RTV, karena saya sudah berbuka puasa, maka sekian juga rangkaian edisi Korea Selatan bersama saya kali ini. Saya berharap dengan tayangan kali ini teman-teman juga bisa merasakan suasana ataupun vibes berpuasa ataupun ngabuburit di Korea Selatan. Saya, Tri Putri Handayani, RTV dari Jeonju, Korea Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita kembali ke tanah air dengan segala kearifan lokalnya. Dan yang menjadi perhatian itu adalah menjadi kaum emak-emak di Banyumas, Jawa Tengah punya tradisi unik dalam membangunkan warga untuk sahur. Tidak seperti marbot yang menggunakan pengeras suara masjid, emak-emak berikut ini punya cara lain daripada yang lain. Penasaran ya seperti apa? Ini dia ceritanya. Ya, beginilah tradisi membangunkan sahur yang dilakukan sekelompok ibu-ibu jemaah Musola Nurul Huda di Desa Cikawung, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah setiap bulan Ramadan. Mereka berkeliling kampung sambil membunyikan alat-alat rumah tangga hingga terdengar seperti lantunan tembang Jawa Banyumasan. Kegiatan ini rela mereka lakukan mulai jam 12 malam hingga menjelang waktu sahur. Bahkan mereka juga mengetuk pintu rumah warga hingga penghuninya bangun dan membukakan pintu. Warga pun mengaku sangat terbantu dengan aktivitas para emak keliling kampung ini. Aduh, terima kasih sekali. Kalau nggak ada ibu-ibu ini, saya udah kesiangan. Ini udah jam 3 lebih, ya. Biasanya ibu saya masak, jam 3 udah mulai masak. Ini belum bangun kalau nggak ada ibu-ibu. Terima kasih Bu semuanya. Ya, satu rumah berhasil dibangunkan untuk sahur. Rombongan ibu-ibu ini berlanjut ke rumah warga lainnya. Iya, setiap bulan Ramadan ini ibu-ibu alhamdulillah semangat sekali. Kepedulian terhadap lingkungan itu sangat tinggi alhamdulillah kalau di sini. Wah, boleh juga ya semangat kaum ibu ini. Tapi kalau mereka keliling kampung begini, terus yang masak buat sahur di rumah siapa ya? Dari Banyumas, Jawa Tengah, Marnoto, RTV.
Ya, pendaftaran program mudik gratis secara offline yang digelar Pemprov Jawa Timur di Surabaya diserbu warga nih, Oscar. Iya, namun warga yang sudah menunggu sejak subuh kecewa karena ternyata ribuan tiket yang disediakan ludes hanya dalam waktu 1 jam. Pendaftaran secara offline program mudik gratis yang diselenggarakan oleh Pemprov Jawa Timur diserbu ribuan warga. Para calon pemudik antar kota dalam Provinsi Jawa Timur ini berlomba mendapatkan 2.280 tiket yang tersedia untuk mudik dengan rute Surabaya menuju berbagai kabupaten kota di Jawa Timur. Banyak di antara warga yang bahkan rela antre sejak subuh untuk mendapatkan nomor antrean. Meskipun sudah mengantre selama beberapa jam, warga yang sudah mendapatkan nomor antrean harus kecewa karena tiket untuk bus tujuan kampung halaman mereka sudah habis. Mereka menduga ada aksi borong tiket dengan cara menitipkan KTP dan kartu keluarga. Apalagi tidak ada informasi jelas bagi warga yang sudah mengantre. Nomor di tadi kan masih 300 ya kuota. Saya antri dari pagi. Banyak yang nitip kakak, jadi yang dapat antrian nggak dapet. Oh gitu, karena banyak yang nitip akhirnya nggak dapet ya Bu? Iya, yang dapat antrian kan nggak cuman. Nah. Menanggapi tudingan aksi borong tiket, Kadishub Pemprov Jatim menekankan bahwa syarat tiket gratis tahun ini sama dengan tahun sebelumnya, yaitu menyerahkan salinan kartu keluarga dan KTP. Ada KK, persyaratannya tuh cuma KTP dan KK. Ya. Kalau di KK itu ada ya, nggak ada masalah. Oh nggak masalah Pak? Nggak ada masalah. Jadi yang penting di KK itu ada. Oke. Tapi tetap sesuai tujuan gitu Pak? Ya, sesuai tujuan. Hingga saat ini pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menyiapkan 120 bus untuk mengangkut 3.600 pemudik dalam 25 rute dengan tujuan berbagai kabupaten dan kota di seluruh Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Petugas gabungan dibantu relawan dan warga masih terus mencari 9 korban yang masih dinyatakan hilang pasca longsor yang terjadi di kawasan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 1 orang berhasil dievakuasi dari timbunan longsor dalam kondisi selamat. Seorang anggota kepolisian dan relawan serta warga setempat bahu-membahu mengevakuasi salah seorang warga Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat yang tertimbun longsor. Petugas sambil menandu korban dengan kain sarung harus susah payah melewati jalan terjal untuk menuju posko penyelamatan. Korban dalam keadaan selamat dan mengalami luka patah di bagian kaki. Identitas masih dalam pendataan. Sementara itu, setidaknya 250 warga terpaksa tinggal di tempat-tempat pengungsian, salah satunya di sebuah sekolah dasar di Desa Cibenda. Mereka membutuhkan makanan dan pakaian anak-anak. Belum makan. Ya keperluan makanan ya Bu ya. Ibu barang-barang semua hilang, terendam longsor. Berapa orang keluarga Bapak yang kena? Satu. Oh, satu. Yang anaknya aja. Tapi bisa dievakuasi Pak ya? Iya. Sempat tertimbun berarti Pak? Sempat. Sekitar ada 50 meter. Oh, berapa lama tertimbunnya? 1 jam. Ada 1 jam? 2 jam. Kurang tahu sih. Posisi anak bapaknya di dalam rumah berarti itu teh. Apa? Di dalam rumah posisi anak teh. Enggak di luar. Oh, lagi di pintu. Oh, lagi di pintu. Jadi yang ketimpa sama material longsor berarti Pak. Saat ini, petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, dan TNI Polri masih mencari 9 orang yang diduga masih tertimbun material longsor. Pencarian kembali akan dilanjutkan pagi ini. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Beralih ke informasi selanjutnya, sahabat RTV. Tim hukum Prabowo Gibran siap menghadapi gugatan terkait sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Ya, ada 45 orang dalam tim advokat Prabowo Gibran yang mendaftarkan diri menjadi pihak terkait dalam sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam tim kampanye nasional Prabowo Gibran menggelar acara buka bersama di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta pada Senin petang.
Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra. Dalam kesempatan tersebut, Yusril menyampaikan meskipun belum menerima salinan permohonan dari kubu 01 maupun 02, Tim Pembela Prabowo Gibran siap mendaftarkan diri menjadi pihak terkait sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Ada 45 advokat dalam Tim Pembela Prabowo Gibran yang mendaftarkan diri menjadi pihak terkait dalam sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Antara lain Otto Hasibuan, Oce Kaligis, dan Hotman Paris. Yusril optimis mampu menangkis seluruh argumen dan dalil yang diajukan kubu Anies Imin dan Ganjar Mahfud di perkara tersebut. Sementara ini sih kami berkeyakinan bahwa apa yang dimohon itu sulit sekali untuk dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi ya. Oleh karena fakta yang tidak dapat dibantah adalah bahwa selama ini kedua pasangan calon itu tidak pernah mempersoalkan keabsahan dari Pak Prabowo dan Pak Gibran itu sebagai pasangan calon. Dan rakyat menjadi saksi ketika semua mereka, tiga paslon itu melakukan debat capres dan debat cawapres, ya, dan tidak ada mempersoalkan bahwa ini tidak sah, ini tidak qualified, ya. Tapi sesudah kalah, lalu kemudian minta dikualifikasi. Jadi orang melihat ini sebagai satu sikap yang inkonsisten. Selanjutnya, Tim Pembela Prabowo Gibran akan mempersiapkan jawaban atas permohonan yang diajukan pemohon dan harus diserahkan paling lambat tanggal 28 Maret. Dari Jakarta, Hana Bajaber dan Ian Muhammad, RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya sahabat, demikian Lensa Indonesia pagi kali ini. Saya Oscar Haris. Dan juga saya Tasya Syarif. Terima kasih ya sahabat sudah menyaksikan kami. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.